Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadin muttasili ila ma'alifi sahibil kitab Asy-Syaikh Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali Zil Karamah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum mir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa yatamanna anna law kafa syarrul ju'i hatta la yahtaju ilal aqli fala yabqa fi qalbihi hazzun minal fuduli zaidati ala darurati fayakunu qadru darurati matluban indahu li'annahu daruratun daruratu dinihi fala yakunu lahu hammun illallahu ta'ala ya. Wa yatamanna anna law kafa syarrul ju'i, dan mereka itu berangan-angan seandainya cukup ya syarrul ju'i ya, beratnya lapar, akibat dari lapar ya, keburukannya orang lapar, hatta la yahtaju ilal akli, yang tidak memerlukan lagi, membutuhkan lagi kepada makan, fala yabqa fi qalbihi hazun minal fuduli zaidati ala darurati, maka tidak tersisa di dalam hatinya bagian atau keinginan-keinginan minal fuduli zaidati, dari berlebih-lebihan yang melebihi ala darurati, keperluan yang sifatnya doruri. Jadi hajat doruri itu hajat yang minimalis, yang menurut tubuh itu tidak menyakitkan dan tidak ada resiko. Nah ini kita masih lanjut bahwa kemarin itu dikatakan ya man muhibbun lillah mustahtirun billah mustaghribul hammi bil akhirah laisa la yabqa li hubbid dunya fi qalbihi qararun ya. Jadi orang yang mencintai Allah itu ya, yang tidak terbatasi oleh Allah itu, yang secara totalitas keinginannya hanya kepentingan akhirat itu, tidak ada lagi keinginannya li hubbid dunya fi qalbihi qararun. Tidak ada tersisa hidup di dunia ini untuk menetap gitu. Hatta la yuhibbul akla wa syaraba aidan, bahkan dia nggak suka makan minum, itu nggak suka, itu yang lalu ya. Jadi orang yang sudah sampai tahapan semacam itu, kalau memang
orang yang lapar itu kemudian sakit, ya, jadi syarrul ju', resiko dari lapar itu berapa seandainya kita memasukkan sesuatu ke itu hilang, ya udah segitu aja. Ya, tidak lagi fala yabqa fi qalbihi hazun minal fuduli zaidati ala darurati. Maka tidak tersisa dalam hatinya itu keinginan berlebih-lebihan yang melebihi dari darurah saja, kebutuhan dasar saja. Jadi nggak ada tuh dalam catatan mereka, kehidupan mereka itu makan steak, makan opor, ya, makan apa yang mewah-mewah itu nggak ada. Jadi bapak-bapak sekali-sekali memang perlu membuktikan gitu ya. Jadi kalau saya bukan membuktikan tetapi terpaksa gitu ya. Jadi puasa, ketika berpuasa tidak bisa buka, tidak ada yang dibuka gitu. Ada aqua, minum aqua, nggak ada lagi. Maka lama-kelamaan yang tadinya itu membutuhkan, karena memang kita terkonsentrasi untuk kegiatan itu, kebutuhan itu nggak ada. Harus makan, harus ganjel ini, harus itu nggak ada. Ya, jadi barangkali juga itu cara Tuhan untuk mendidik kita gitu. Bahwa sebenarnya lapar itu kalau dimasukkan sesuatu sedikit aja, umpamanya roti, 1/4 roti, udah cukup itu. Hilang kok lapar itu. Jangankan 1, jangankan setengah. Taruhlah itu roti lau itu ya. Itu 1/4-nya saja, makan gitu, minum, itu hilang. Kalau kitanya sibuk gitu. Jadi dia merasa kurang, merasa tersakiti oleh lapar itu ketika dia nggak punya kegiatan gitu. Diem, mikirin kapan makan, wah dia tersiksa dengan laparnya itu. Tapi kalau dia aktif, dia beribadah atau ada kegiatan, enggak lapar kok. Ya, jadi banyaknya kita diajarkan untuk sebuah pembuktian benar. Jadi yang ditulis oleh Imam Ghazali ini benar. Nah itu kita kan temporer tuh. Kalau ini enggak, bukan temporer. Memang kehidupannya dia seperti itu. Enggak ada itu malam libur, makannya di luar. Ya, makan hidangan yang besar, enggak ada. Dia cuma ala qadrid darurah. Yang makan itu bisa meluruskan tulang belakang, ya sudah, itu ala qadri darurah. Nggak perlu lagi dia az-zaidati ala darurah, nggak perlu. Fayakunu qadru darurati matluban indahu. Maka kadar yang darurah itu matluban indahu, dibutuhkan di sisinya. Dia juga butuh. Kenapa? Karena kalau tidak ada asupan sama sekali, sakit, bisa ususnya itu luka, ya, bisa lambungnya kena, ya, asam lambung dan lain sebagainya, itu kena, dia enggak dimasukin, tapi yang dimasukin itu roti tawar, air putih. Itu menurut mereka qadrud darurah. Sehingga yang lalu bahwa orang yang memakan roti ditambah dengan garam itu pun dianggapnya sudah fudul, dianggapnya berlebihan. Ya, di kalangan salikin roti, kalau kita apa? Masis ya, itu berlebihan ya. Tapi Bapak saya sekalian ya, yang saya bilang itu ya, kalau kita sedang ditunjukkan oleh Tuhan itu benar, nggak lapar kok
Ya, ada yang dibilang qadru darurah itu memang ada. Nah, kenapa butuh li'annahu daruratu dinihi? Itu karena dianggapnya darurah secara keagamaan, menurut agama itu. Ya. Fala yakunu lahu hammun illallahu ta'ala, maka tidak ada keinginan bagi dirinya, itu enggak ada keinginan illallahu ta'ala, cuma Allah. Nah, Bapak sekalian, kita mendudukkan Allah itu zat yang disembah, itu kelas abror namanya. Jadi kelas abror mendudukkan Tuhan itu sebagai ma'budan, yang disembah. La ma'buda illallah, gitu. Tidak ada yang disembah kecuali. Kalau mereka itu Allah didudukan bukannya sebagai ma'bud, tapi matlub, mahbub, yang dicari, yang dicintai. Jadi keinginannya apa? Keinginan makan, keinginan minum, keinginan beristri, keinginan kalah. Karena hammun illallah, cuma keinginannya Allah saja. Nah, mana bisa menggambarkan itu? Nggak bisa kalau dia belum bisa merasakan bertemu sama Allah itu manis dan menghilangkan lapar dan haus. Itu kan seperti itu. Sehingga di dalam salah satu hadis, "Lau kana syaitanu yatufuna ala qulubil insan fayarahu malakutis samawat." Nabi bilang, kalau bukan karena setan itu berputar-putar di dalam hati manusia yang membujuk ini dan itu, memenuhi syahwatnya, sesungguhnya manusia ketika menoleh ke atas dia bisa lihat catatan kehidupan. Itu mengapa para wali min auliyaillah itu cuma dia nggak boleh bicara. Dia tahu ini orang nggak lama lagi meninggal. Dia nggak bilang ente nggak lama lagi gini, enggak. Dia bisa lihat, dia bisa dengar, dia bisa tahu. Ya. Nah, jadi yang menutupi kita itu adalah syahwatu syaitaniyah, keinginan-keinginan yang berbalut dengan kekuatan syaitan. Jika kita lihat atap yang kita lihat, langit yang kita lihat, kita nggak bisa melihat lebih dari itu. Ya. Dulu Kiai Abdul Hamid ngajar di sini malam Rabu. Kiai Abdul Hamid, Kiai Zakwan ngajar di sini. Waktu Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki, guru Abdul Hamid itu, datang ke Prapanca. Orang ngaji semua. Beliau langsung berdiri dan bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang semua bingung, ada apa? Nggak lama rumah sebelah nangis, meninggal. Jadi Israel datang, dia lihat. Ya. Nah, Nabi bilang, kalau saja bukan karena setan melingkupi hati manusia itu dengan syahwat-syahwatnya, sesungguhnya manusia ketika dia menoleh ke atas, dia bisa lihat malakutus samawat, ya, kerajaan langit dia bisa lihat. Ya, jadi fala yakunu lahu hammun illallah, ya. Tidak ada keinginan baginya illallah ta'ala, kecuali Allah saja. Ya. Famislu hadza sakhsi,
Maka perumpamaan orang yang semacam ini, lau akala au syariba au qadha hajatahu kana khalisul amali sahihan niyati fi jami'i harakatihi wa sakanatihi. Perumpamaan orang yang semacam ini, seandainya dia makan, dia minum, atau dia memenuhi hajat-hajatnya, karena khalisul amali adalah kemurnian dia melakukannya itu sahihan niyati, karena sahihnya niat, bagusnya niatnya dia. Dia makan, dia minum, niatnya bagus. Kita makan, minum, hajat hidup. Dia menjadikan makan dan minum itu adalah alat untuk ibadah, ya, sehingga karena khalisul amali, ya, adalah kebagusan kemurniannya, amalnya itu tadi sahihan niyati, ya, karena sahihnya niat fi jami'i harakatihi, pada seluruh gerakannya, wasakanatihi, dan diamnya. Makan dia niatnya bagus, kalau dia tidak makan niatnya bagus. Minum niatnya bagus, tidak minum niatnya juga bagus. Semua hajat. Ketika dia tidur niatnya bagus, tidak mau tidur pun niatnya bagus. Ya. Falau nama masalan, seandainya dia tidur sebagai contoh, hatta yurihan nafsuhu, sehingga menjadi senang, ya, menjadi rileks tubuhnya, liyataqawwa alal ibadati ba'dahu, maka ia berniat untuk menguatkan ibadah sesudah tidur. Kana naumuhu ibadatan, maka tidur orang yang semacam ini ibadah. Wa kana lahu darajatul mukhlisina fihi, dan ia dengan tidurnya itu mendapatkan derajat orang-orang yang mukhlis. Ya, kita sholat masih mempersoalkan keikhlasan. Mereka itu tidurnya saja sudah terukur minal mukhlisin. Kan banyak yang makan tidak niat, minum tidak niat, tidur tidak niat. Jadi manajemen ibadah kita itu kurang rapi gitu. Nah, mereka itu semua manajemennya itu didasarkan kepada an-niyatus shahihah, niat yang bagus. Ya. Faman laisa kadzalika, maka orang yang tidak demikian, tidur tidak niat, ya, untuk kuat ibadah, fababul ikhlasi fil a'mali masdudun ilaihi, maka bab keikhlasan dalam ibadah orang yang semacam ini masdudun alaih, tertutup. Nggak usah ngomong ikhlas, ente ngomongnya kewajiban aja, ya. Nah, jadi ini juga sebuah koreksi bahwa pendekatan syariati itu bukan nggak penting dasar, tetapi ketika dasar syariati sudah dikerjakan, jangan jangan bertahan pada alam syariat, tinggalkan, naik, jangan di alam syariat lagi, ya. Kan kalau dalam alam syariat apa hukum tidur? Mubah. Mau tidur, mau tidak tidur, mubah. Dalam pandangan mutasawwif enggak. Ya, setiap sesuatu itu, ya, yasihu ibadatan bihusnin niyah. Semua bisa berubah menjadi ibadah ketika niatnya bagus. Ya, termasuk tidur. Sehingga waman laisa kadzalika fababul ikhlasi fil a'mali masdudun alaihi. Maka orang yang tidak seperti itu tidurnya, tidak pakai niat, maka bab keikhlasan bagi ibadah orang semacam ini tertutup.
Sudah lakuin kewajiban saja. Yang penting gugur kewajiban. Illa alan nuduri, kecuali jarang. Nadir, ya, jarang. Kadang-kadang ingat ya Allah, gitu ya. Maksudnya nih, jarang, nadir, nawadir, jarang, kadang ingat gitu. Tapi dengan tidak ingatnya, lebih banyak tidak ingatnya. Wa kama anna man ghalaba alaihi hubbullahi wa hubbul akhirati, sebagaimana orang yang dikuasai dirinya oleh cinta kepada Allah dan cinta akhirat, fakta sabat harokatuhu al-i'tiyadiyatu, maka usaha di dalam menggerakkan hal-hal yang bersifat normal, al-i'tidadiyah, yang normal, yang biasa, sifat tahammihi, menjadi sifat yang diinginkan. Ya, jadi apa itu? Harokatuhul i'tiyadiyah, jalan. Ya, ketemu sama orang, negur. Ya, masuk kantor mengerjakan tugas karena memang dikontrak sebagai pegawai. Semua kehidupan itu tadi, ya, dalam pengertian itu al-harokatuhul i'tidadiyah, maka bagaimana iktisabnya dia? Sifat tahammi, menjadi sifat yang menjadi termanage sedemikian itu. Jadi ya, dengan kecintaan Allah atau kecintaan akhirat. Wasarat ikhlasan, maka jadilah al-i'tidadiyah itu menjadi ikhlas. Ada orang ngomong, habis ngomong marah gitu. Kenapa? Dibecandain, dia nggak siap dengan kalimat bercandanya. Ribut, putus hubungan. Ada paman sama keponakan cuma dibecandain, omnya putus dan tidak pernah akur. Kenapa gitu? Karena dia tidak dimanage. Tapi kalau semua dimanage dalam konteks hubullah, hubul akhirat, ini adalah semua adalah sarana, nggak mungkin. Nggak mungkin. Bahkan itu jadi muamalah al-i'tidadiyah, ikhlasi. Yang ikhlas itu yang itu. Ini dalam ya, dalam sekali dalam memanage, ya, manajemen ikhlas begitu sangat luar biasa. Nah, kemudian bagaimana? Falladzi yaglibu ala nafsihi dunya, maka orang yang terkuasai dirinya dengan dunia, ya, wal ulu, ya, ketinggian, masyhur, artinya popularitas, wariasatu, kepemimpinan, ya, itu otomatis ya. Jadi kalau dia yaglibu ala nafsi dunya, terkuasai oleh dunia, wal ulu wariasa, maka dia terkuasai juga dengan popularitas, ya, kepemimpinan. Wabil jumlati ghairullah, yang secara global itu semua bukan karena Allah. Ada orang bilang gini, ya ambil aja jabatannya itu, karena kita bisa beribadah dengan jabatan kita. Kita bisa menentukan kebijakan yang membawa pengaruh untuk umat. Itu kalimat itu benar gitu. Tetapi ketika prosesnya sudah menjadi sebuah pelanggaran, untuk naik ini keluarnya sekian, untuk sekian modalnya sekian, harus jilat ini dan lain sebagainya, enggak mungkin itu dia bisa melakukan itu. Karena pada awal keberangkatannya tidak ada keikhlasan. Sulit ya. Makanya kalau dalam perspektif tata ya, hukum tata pemerintahan dalam hukum Islam ya, menurut Imam Al-Mawardi itu bahwa angkatlah pemimpin yang dia tidak mau diangkat gitu. Jadi mau cari gubernur, cari orang yang punya kapasitas jadi gubernur tapi dia nggak mau gitu. Dipaksa, nah dia yang bagus.
Bukan orang yang mencari modal untuk jadi gubernur. Nggak mungkin dia akan mengatakan pegang dulu jabatan, nanti baru kita akan berbuat buat umat. Ya. Jadi secara global wairullah. Nah, fakon iktasabat jami'u harokatihi tilkas sifatu. Ya, maka sungguh usaha dari keseluruh gerakan-gerakan kehidupannya itu tilkas sifatu. Ya sifat itu duniawi, uluwi, riasa itu yang menjadi latar belakang, itu yang mendominasi. Falatas namu ibadat ya tuhu min saumin wa sholatin wa ghairi dzalika illa nadiran. Maka tidak akan selamat bagi orang yang semacam ini ibadahnya dari berpuasa, sholat dan selainnya illa nadiran, kecuali jarang yang bisa selamat itu. Ya, jadi Bapak sekalian, jangan-jangan juga kita ya termasuk orang yang tidak termasuk yang jarang gitu ya. Karena masih berpikir pada alam syariat saja, bagaimana sah, bagaimana tidak membatalkan ya, tetapi tidak pada bagian-bagian yang sifatnya ikhlas ini tadi. Fa'idzan ilajul ikhlasi sirru huzuzin nafsi wa qat'u tam'i anid dunya wa tajarrudu lil akhirati bihaitsu yaghlibu dzalika 'alal qalbi. Jadi ini jawaban. Kalau begitu bagaimana supaya kita bisa jadi orang yang ikhlas? Pertanyaannya itu. Fa'idzan ketika kau ingin bertanya, menanyakan bagaimana ya supaya kita bisa ikhlas itu tadi, ilajul ikhlasi ya mengarahkan, menjadikan keikhlasan itu supaya pengobatannya ya, kalau sakit ilaj itu maknanya obat, jadinya dawa. Jadi fa'idzan ilajul ikhlasi, meluruskan keikhlasan, obatnya ikhlas itu sirru khuzuzin nafsi, merahasiakan bagian-bagian atau keinginan-keinginan nafsu. Nah itu sirrun maknanya daf'un. Jadi sirru khuzuzin nafsi maknanya daf'u khuzuzin nafsi, menolak semua keinginan-keinginan nafsu. Jadi apa saja yang nafsu inginkan jangan kasih, itu caranya. Kedua, waqat utam'i anid dunya, putuskan keinginan yang sifatnya dunia. Apa tuh? Bagus, banyak, mahal, ya, sempurna, itu tinggalkan. Ya, tidak ada lagi. Wa tajarrudu lil akhirati, dan murni semata-mata hidup dan apapun gerakannya itu lil akhirati, untuk kepentingan akhirat, bihaitsu yaghlibu dzalika 'alal qalbi, dari sisi menguasai yang demikian itu dalam hati seseorang. Itu obatnya. Nah, kalau begitu coba kita lihat, apakah ini ajaran kemiskinan gitu? Apakah ini konsep kemiskinan, compang-camping, seperti halnya yang dilakukan dalam agama Buddha, yang dilakukan oleh agama Hindu? Kita lihat ya, seperti Mahatma Gandhi dulu yang masyhur, atau para biksu yang mereka itu cuma warnanya cuma satu, tidak ada warna lain, tidak masak, tetapi setiap hari keliling mencari ya pemberian dari orang lain. Enggak, bukan begitu. Ini bukan ajaran kemiskinan, dan salah benar kalau mengatakan ikhlas itu mengajarkan orang itu hidup tidak punya dunia. Bukan. Nanti Imam Ghazali pada akhir akan buat kesimpulan.
Adakah orang yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Enggak ada. Wa huwa azhadun nas. Padahal Nabi Sulaiman itu orang yang paling zuhud. Jadi bukan ngajarin orang, udah jangan cari dunia. Bukan. Boleh memiliki tetapi tidak dimasukkan di dalam hati. Manajemennya itu begitu. Ya, dia punya tapi dia tidak masukkan hati. Kalau ada orang bilang gini, susah dong. Ya memang susah. Kita lihat ya perbandingan di dalam Al-Quran itu. Kita kalau jadi Nabi Sulaiman, coba bayangin. Nabi dan Rasul tapi raja. Dulu belum ada mobil, belum ada pesawat. Maka yang menjadi simbol status sosial pada zaman itu adalah kuda-kuda yang bagus, ya, warnanya dan kekuatan. Karena Nabi Sulaiman raja, maka memiliki beberapa kuda. Ketika dia sedang duduk di depan itu, maka kuda-kudanya itu diperlihatkan oleh ya pengasuhnya. Kuda itu diperlihatkan. Nabi Sulaiman itu dari nyender itu berdiri gitu. Seneng dia, bagus. Kalau sekarang mungkin bisa jadi kan Ferrari, Lamborghini gitu ya. Mobil-mobil mewah itu. Udah selesai, dia sender, dia bilang, putar lagi ya, putar satu kali lagi. Diputar sama dia, masuk Nabi Sulaiman. Nggak ada yang tahu Nabi Sulaiman datang saat dia cabut. Serat, dia potong lehernya, serat, semuanya dia potong. Kuda ini yang membuat mataku tertutup dari Tuhan. Siapa bilang nggak bisa? Raja hartanya melimpah. Tapi sedikit saja dia lupa dengan Tuhan, dipotong, disembelih dengan tangannya sendiri. Ya, jadi saya ini nggak mau nyebut nama. Ya, jadi salah satu guru besar saya itu waktu kuliah itu, Imam Ghazali itu bertanggung jawab kemunduran umat Islam dari sisi ekonomi karena ajaran tasawufnya. Disebut kitab ini. Saya yang nggak berani. Orang ini guru besar, profesor, doktor, tapi bisa kagak lulus. Ada juga takut nggak lulus gitu. Walaupun dalam hati, wah salah ini bacanya. Ini kalau ngajar sejarah aja. Ente nggak ngerti tasawuf. Bukan ajaran kemiskinan, bukan. Bukan. Ada juga kisah tentang Sayyidina Umar, masyhur itu. Ketika dia menjadi seorang khalifah, ya, maka dia punya kebun. Satu kebun itu besar, panen. Maka dikasih tahu sama kebun, nanti hari ini panen. Maka Sayyidina Umar mengeluarkan kudanya, memeriksa panen. Seneng dia. Kebunnya melimpah, buahnya, panennya bagus. Astagfirullahaladzim, langsung naik kuda di kebunnya. Sampai di depan Masjid Nabawi, orang baru selesai salat asar. Maka dia keliling tanya, siapa yang belum sholat asar? Siapa yang belum sholat asar? Betul. Siapa yang belum sholat asar? Enggak ada, sudah sholat semua. Maka dia bilang, tali. Ushidukum ana haiti lil masakin shadaqatan. Saksikannya, itu kebun sedekah buat orang fakir semua. Kafaratan li Umar, sebagai bayar kafarat
apa kafaratnya? Tertinggal berjamaah, bukan sholatnya. Ketinggalan berjamaah 1 kali asar, dikasih semuanya buat umat muslim, bagiin aja. Berapa kira-kira itu? Taruhlah sekitar berapa ya? 300 juta. Pamannya gitu, atau 500 juta. Kebun itu gitu. 1 miliar gitu. Kita berani nggak ketinggalan sholat berjamaah, kebun 1 miliar kita kasih bagi-bagi deh tuh. Bukannya ketinggalan sholat, 1 berkali berjamaah sholat asar. Jadi betapa nilai kebun miliaran itu murah. Jadi menurut Nabi Sulaiman itu kuda yang hebat mahal-mahal itu murah dan itu penghalang. Itu bukan maknanya ajaran kemiskinan, bukan ajaran compang-camping, bukan. Boleh kita punya sebanyak tapi tidak mencintainya, itu yang penting. Nah, jadi ini intinya ini, faidan ilazul ikhlas sirru huzuzin nafs. Artinya daf'u huzuzin nafs, menolak semua keinginan-keinginan itu. Wa qat'u tam'i 'anid dunya, putuskan selera keinginan-keinginan yang bersifat duniawi. Wa tajarrudu lil akhirati, dan murnikan semata-mata apa saja yang kita lakukan untuk kepentingan akhirat. Bihaisu yaglibu dzalika 'alal qalbi, dari sisi menguasai yang demikian itu dalam hati seseorang. Fa idza dzaka yatayassarul ikhlasu, apabila demikian itu mudah orang untuk ikhlas. Ya. Wa kam min a'malin yata'abbawul insan fiha wa yazunnu annahu khalisatan liwajhillah yakunu fiha maghruran. Wa kam min a'malin wallah